kita di Pondok Pesantren Al-Baqi di Kalisat. Kurang lebih dari kota ke sini sekitar 30 kilo dari kota di sini, kurang lebihnya. Jadi aksesnya memang agak terlalu jauh. Nah, teman-teman, tetap kita ke ziarah makbarah dalam rangka kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita tentang perjuangan para tokoh-tokoh nasional. Yang pertama, kita nanti akan membahas tentang sejarah bagaimana perjuangan Kiai Hasbian. Kiai Hasbian, beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Baqi. Yang kedua dilanjutkan oleh Kiai Haji Habibullah. Nah, beliau melanjutkan estafet untuk kepemimpinan di Pondok Pesantren ini. Nah, kali ini saya ditemani oleh lora-lora, kalau dalam bahasa Madura lora-lora, tapi kalau dalam bahasa Jawa itu gus-gus. Yang pertama, beliau bernama Khairus. Nama lengkapnya Khairus Solihin. Kemudian yang kedua adalah lora juga, namanya Muslim Bukhari Muslim, tapi bukan itu ya. Bukan perawi hadis. Nah, teman-teman, kita ditemani oleh beliau ini. Beliau adalah nasab turunan dari Kiai Hasbian dan Kiai Habibullah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa di sini dan kita mau berbincang tentang sejarah pendiri Pondok Pesantren. Ini adalah edukasi untuk mengawasi, memberi pengetahuan, wawasan kepada anak sekarang bahwa ada tokoh-tokoh yang kita idolakan. Banyak anak-anak muda yang idolakan bukan para tokoh-tokoh ahli sunnah, tapi mengidolakan beberapa mungkin ya fanatis dan sebagainya. Itu sudah layaknya. Tapi hari ini anak-anak muda sudah banyak yang kurang paham tentang perjuangan para kiai, ulama-ulama kita, sehingga kita bikin konten ini dalam rangka edukasi kepada anak muda bahwa tokoh-tokoh yang ada di Jember ini, termasuk beberapa pendiri perjuangan itu, tidak serta-merta mendirikan yang substring, tapi penuh perjuangan dan sebagainya. Mungkin di awal harus mungkin berawal dari sejarah bagaimana pendirian Kiai Haji Hasbian dalam mendirikan Pondok Pesantren ini. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sejarah Kiai Hasbian dan Kiai Habibullah. Memang kita belum bisa bersilaturahmi dengan langsung, mungkin ada beberapa kegiatan sehingga kita bisa berbincang langsung dengan sumber datanya. Meskipun mereka masih berbeda, tapi sebenarnya mereka energi. Mungkin itu Harus mungkin bisa bercerita langsung tentang siapa Kiai Hasbian dan mau dilahirkan di mana. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai Hasbian itu lahir di Kabupaten Sumeneb, tepatnya itu di desa Bilewah Rebe namanya, kata orang Madura. Dan di situ dikenal dengan istilah derma, kata orang Madura. Jadi saya pun juga kurang paham apa istilah derma itu. Terus beliau dilahirkan di situ. Kalau tahun berapa itu udah ada catatan, berdasarkan masih belum tahu tahun berapa. Cuman beliau di situ adalah cucu dari seorang tokoh ulama di daerah Sumeneb yang dikenal dengan sebutan Agung Derma ya. Jadi beliau dijuluki Agung Derma sama orang Sumeneb, sehingga wilayah itu dinamakan dengan gitu ya. Saya diberi nama daerah Derma. Nah, Agung Derma ini nama aslinya adalah Kiai Abdillah.
Ya, jelas. Ya. Jadi Kiai Hasbian ini bin Hamdan bin Abdillah. bin Abdillah. Sedangkan Ki Abdillah itu sendiri adalah sahabatnya bin Rezal. Oh. Sampai suatu saat pernah mau diangkat jadi bupati atau gimana, cuman beliau dapat. Nah, terus Ki Abdillah ini punya putra putri 10 orang, yang salah satunya namanya adalah Hamdan. Nah, dari Kiai Hamdan ini lahirlah Bang Gil ini yang namanya Kiai Hasbian. Dia Hasbian ini berubah namanya ketika melaksanakan ibadah haji menjadi Abdul Rahman. Abdul Rahman. Di nama hajinya Haji Abdul Rahman. Terus beliau kalau dilihat dari penuturan beberapa sesepuh-sesepuh yang menuntut pada beliau pertama nanti di Syekh Munawwir Bangkalan. Terus Mau di sana? di Munawwir dulu, di Mulin. Terus beliau setelah itu kemudian kata orang Madura itu ada istilah paceklik live usul live. Ya. Jadi istilah Madura itu sebuah kekeringan, sebuah ekonomi yang ngalah. Akhirnya beliau merantau ke Jawa dengan berjalan kaki ya. Sampailah di daerah Bangsal, beliau masih mampir di ada pondok di situ, cuma sekarang sudah tidak ada pondok. Ada pondok kurang tahu. Lengkap mungkin ya, sedangkan tertua. Mungkin dari situ. Hanya sempat pondok di situ masih satu dua tahun ya. Kemudian baru keluar dari situ berjalan lagi ke arah timur. Kemudian sampai di desa Kotok sini. Sebelumnya Kotok, kalau sekarang sudah ganti dengan Bungsari desanya. Ganti Bungsari ya. Bungsari. Menurut uniknya di Jember itu ada namanya desa Kotok ya. Kalau ada perjalanan dari Jakarta ke Banyuwangi pasti akan menemui stasiun namanya stasiun Kotok. Kalau Kotok itu kan ikan apa? Ikan gabus itu. Nggak tahu sejarahnya bagaimana. Kalau dari Kotok juga sebelumnya mungkin namanya juga bukan Kotok, karena istilah Kotok itu juga dari beliau. Dari Kiai Hasbian. Iya. Oh. Jadi suatu saat itu beliau tuh pengen ikan kotok itu. Kemudian dari sungai sebelah ini ada ikan kotok besar katanya melompat dari sungai. Oh. Sampai sama orang itu dijuluki kotok. Oh gitu. Ya entah itu apa memang sudah sebelumnya memang desanya namanya Musari atau apa sih berapa lama. Cuman yang melekat di masyarakat sampai sekarang itu tetap Kotoknya. Kotoknya ya, bukan Sarinya.